Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 2 semuanya, bertemu lagi kita pada pelajaran tematik. Tema 2 bermain di lingkungan, subtema 3 bermain di lingkungan sekolah pada pembelajaran 1, pembelajaran 2 dan 3. Baik anak-anak, sebelum kita bersama-sama melangkah ke pembelajaran lebih lanjut, kita bersama-sama membaca doa memulai pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, setelah kita membaca doa mulai belajar atau memulai pelajaran, marilah kita simak bersama-sama video pembelajaran tematik pada hari ini. Dengan menyimak video pembelajaran tematik pada hari ini akan memudahkan anak-anak semua dalam menjawab pertanyaan yang ada pada lembar kerja siswa. Disimak baik-baik. Kita ke pembelajaran 1. Waktu istirahat tiba. Benny bermain di halaman sekolah. Ayo mengamati, perhatikan gambar di bawah. Nah, di sini ada gambar anak-anak sedang bermain pada waktu istirahat. Ya, di sini terlihat ada yang sedang bermain tali, bermain kelereng, anak-anak laki-lakinya, dan ada yang bermain estafet air ya. Nah, di sini kita baca, ayo membaca, bacalah teks berikut dengan lancar. Bermain di halaman sekolah. Ini judulnya ya. Waktu istirahat tiba, siswa kelas 2 bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain kelereng, bermain tali, dan bekel. Benny, Edo, dan Udin sedang bermain kelereng. Benny sedang fokus menjentikan kelereng. Ini ya gambarnya. Edo dan Udin menunggu giliran sambil mengamati kelereng di dalam lingkaran. Banyak kelereng di dalam lingkaran, ada 6 butir. Nah, ini ada 6, banyak kelerengnya ya. Ini Edo dan Udin ya, mengamatin Benny tadi. Siti, Mei, dan teman lainnya bermain lompat tali. Nah, ini yang perempuannya ya. Siti, Mei, dan temannya bermain lompat tali. Mei mendapat giliran melompat. Siti memutar tali dari sebelah kanan. Nah, berarti yang dari sebelah kanan ini ya. Teman lainnya memutar tali dari sebelah kiri. Sementara itu, Dayu bersama teman sekelas lainnya bermain estafet air. Nah, jadi ada yang bermain estafet air, bermain kelereng, dan bermain tali. Kita lanjutkan. Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan isi teks bacaan bermain di halaman sekolah. Dari teks bacaan tadi kita jawab pertanyaan yang ada ya. Yang pertama, apa yang sedang dilakukan Benny, Edo, dan Udin? Benny, Edo, dan Udin sedang bermain kelereng. Ya, tadi ya dari teks tadi, teks yang sudah kita baca bersama-sama. Benny, Edo, dan Udin sedang bermain kelereng. Siapa yang memutar tali di sebelah kanan? Nah, kita lihat Siti ya. Nah, tadi benar ya. Siti memutar tali dari sebelah kanan. Apa yang sedang dilakukan Dayu? Dayu tadi apa? Bermain estafet air. Apa saja kegiatan bermain sesuai isi cerita? Ada yang main kelereng, ada yang main tali, dan ada yang main estafet air ya. Jadi bermain kelereng, bermain lompat tali, dan bermain estafet air. Yang kelima, ceritakanlah isi teks tersebut dengan bahasamu sendiri. Nah, jadi siswa kelas 2
bermain di halaman sekolah, ada yang bermain kelereng, lompat tali, dan estafet air. Kita lanjutkan. Nah, sini ada terlihat gambar ya. Anak-anak sedang duduk istirahat di bawah pohon dan ada satu perempuan, anak perempuan. Ya. Sini ada teks percakapannya, kita baca. Bagaimana ya caranya membagikan 6 butir kelereng kepada 3 orang agar setiap orang mendapatkan kelereng sama banyak. Jadi 6 butir kelereng ini dibagikan kepada 3 orang supaya setiap orang yang dari 3 orang ini tadi mendapatkan kelerengnya sama banyak atau sama rata. Nah, dijawab yang siswa perempuannya ya. Caranya, setiap anak diberi satu dulu, satu-satu semuanya ya. Kemudian sisanya dibagikan lagi setiap orang satu hingga habis. Nah, jadi boleh dibagikan satu-satu semuanya, dibagikan 3 ya. Jadi bisa dibagi 3, satu-satu dibagi ya, sampai habis kelereng yang 6 butir tadi. Atau sama dengan pengurangan berulang ya. Jadi 6 butir kelereng tadi ya, dikurang 3 orang ya. Berapa kali pengurangannya? Nah, 6 kurang 3 1 ya, dikurang lagi 3 sampai kelereng 6 ini habis menjadi 0. Jadi 6 kurang 3 adalah 3, 3 kurang 3 0. Nah, itu sama artinya 6 dibagi 3 sama dengan 2, karena bagian 6 dibagi 3 orang tadi sama dengan 2 ya. Itu sama artinya pengurangan berulang. 6 dikurang 3 dikurang 3 sama dengan 0. Nah, jadi karena melakukan 2 kali pengurangan ya, jadi dikurangkan 2 kali pengurangan ini tadi ya. Nah, ini 6 dikurang 3 sama dengan 0. Nah, jadi 2 kali pengurangan ini ya, 1 2. Jadi setiap siswa mendapatkan 2 butir kelereng. Berapa kali dia melakukan pengurangannya? Nah, itulah sama dengan pembagian hasil kelerengnya ya. Jadi setiap siswa dari yang 3 orang tadi mendapatkan 2 butir kelereng. Sekarang perhatikan lagi contoh yang berbeda. Tulis dalam kalimat matematika, sebanyak 8 gelas air dibawa oleh 2 orang. 8 gelas diberikan oleh 2 orang ya. Jika setiap orang membawa gelas sama banyak, berapa gelas air yang dibawa setiap orang? Jadi 8 gelas air tadi dibawa oleh 2 orang dan setiap orang membawa gelas yang sama banyak, gelasnya sama banyak. Kita lihat caranya. Nah, jadi 8 tadi dibagikan 2 orang, atau 8 dikurang 2 ya, dikurang 2 lagi, dikurang 2 sampai 0 hasilnya ya. Nah, itu artinya sama dengan 8 dibagi 2. Nah, jadi masing-masing orang itu mendapatkan 4 gelas ya. Jadi banyak gelas air yang dibawa setiap orang, ada 4 gelas. Nah, jadi ada 4 gelas yang dibawa oleh setiap orang tadi ya. Kita lanjutkan. Gunakan cara pengurangan berulang. Nah, pengurangan berulang itu sama dengan pembagian ya. 4 bagi 2. Nah, kita boleh pakai cara pengurangan berulang. 4 dikurang 2 sama dengan 0 sampai hasilnya 0 sampai habis ya, dikurang. Kalau dikurang sampai habis, karena 2 kali pengurangan. Nah, jadi 4 bagi 2 sama dengan 2. Hitung di sininya berapa kali pengurangannya sampai hasilnya 0. 8 bagi 4. Nah,
Kita tulis dulu 8 dikurang 4 dikurang 4. Nah, jadi 8 dibagi 4 berarti 8-nya sampai habis kita kurangkan 2 kali ya. 2 kali sampai hasilnya 0 ya. Karena 8 kurang 4 4, 4 kurang 4 0. Jadi hasilnya sudah 0 di sini ya. Atau karena 2 kali pengurangan dari 8 ini, 8 yang pertama tadi dikurang 4 jadi 4, 4 kurang 4 0 ya. Jadi karena ini 2 1 2 hasilnya adalah 2. Jadi 8 bagi 4 sama dengan 2. Terus 9 bagi 3 ya, kita tulis kalimat pengurangannya. 9 dikurang 3 6 ya. 6 dikurang 3 sisa 3, 3 kurang 3 baru dapat 0. Jadi karena di sini 9 bagi 3 harus diingat, berarti pengurangannya angka 3 ya, sampai hasilnya 0, dikurang angka 3 sampai hasilnya 0. Jadi pengurangan berulangnya sampai hasilnya 0. Kita hitung ada berapa kali pengurangan, 1 2 3. Jadi 9 bagi 3 bisa kita jawab di 3 ya. Kita lanjutkan. Buatlah gambar berikut di buku gambarmu. Nah, nanti kalian bisa membuat gambar seperti ini di buku kalian, di buku gambar ya. Nah, sambil belajar. Dan ini alat yang digunakan atau yang dibutuhkan untuk menggambarnya adalah berupa pensil otomatis yang berwarna-warna ini. Berarti menggunakan pensil warna. Kalau ada yang salah menggunakan karet penghapus. Ya, tentunya buku gambar. Menggambarnya di buku gambar. Dan ada penggaris supaya sama ratanya ya kalau ada yang ingin digaris. Nah, jadi kalian bisa membuat gambar semacam ini ya, dengan menggunakan alat berupa pensil warna, karet penghapus, buku gambar, dan penggaris. Kita lanjutkan. Kita masuk ke pembelajaran 2. Nah, kita baca dulu. Benny datang tepat waktu. Ia memakai seragam sekolah dengan rapi. Ia membuang sampah di tempat sampah. Nah, jadi Benny membuang sampah di tempat sampah, nggak sembarangan ya, dan berpakaiannya rapi. Benny mematuhi aturan sekolah. Nah, jadi hal seperti ini dinamakan anak yang mematuhi aturan sekolah. Ayo mengamati, amati gambar di bawah ini dengan cermat. Nah, Benny memegang gelas yang berisi minyak sebenarnya ya. Nah, ini Udin sedang main gasing. Terus sepertinya ini Siti ya namanya ya, kita kasih nama aja Siti, sedang memingkut atau memegang balon gas. Apa yang dilakukan Benny bersama teman-temannya? Ini Benny ya, lagi bermain ya di waktu istirahat. Pernahkah kamu melakukan seperti yang mereka lakukan? Mungkin anak-anak Ustadz pernah melakukan seperti gambar ini ya. Mungkin ada yang pernah main gasing atau ada yang pernah memegang gelas yang isinya minyak ya, atau ada yang memegang balon gas ya. Tentunya pernah kalian melakukan itu. Nah, kita jawab pertanyaan. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan cerita yang kamu dengar. Nah, benda apa saja yang ada di dalam cerita? Kalau dalam ceritanya bendanya gasing, minyak, gas ya. Oh, minyak dulu, minyak, gasing, dan balon gas, balon ya. Nah, ini balon. Terus bagaimana cara Udin berpakaian? Nah, Udin ini sepertinya kurang rapi. Baju Udin keluar, cara berpakaian Udin kurang rapi ya. Baju Udin keluar, cara berpakaian Udin kurang rapi ya. Terus ini tadi ya yang namanya Udin, bajunya keluar, nah itu malah membuat dirinya tidak rapi. Mengapa Benny berhati-hati menggunakan minyak? Ini
Ini berarti yang menggunakan minyak adalah Beni dari gambar. Kita jawab karena agar tangannya tidak kotor. Bagaimana bentuk minyak? Nah, bentuk minyak apa? Bentuk minyak itu tidak tetap. Jadi apabila dia ada di dalam gelas, sesuai bentuk gelas itu sendiri. Di dalam piring dia akan membentuk seperti bentuknya piring itu ya, sesuai tempatnya. Nah, jadi dia bentuknya tidak tetap. Nah, sesuai bentuk tempat dia berada ya, atau minyak tersebut ada. Kalau diisi ke gelas dia bentuknya seperti gelas, diisi ke piring seperti piring dan sebagainya. Kita lanjutkan. Bagaimana tata tertib dalam berpakaian? Nah, baju masuk ke dalam celana, bajunya dimasukkan ke dalam celana kalau berpakaian. Tata tertibnya kita lihat tadi ya. Mengapa balon bisa terbang? Karena balon berisi gas helium. Nah, kita lihat di sini ada gambar minyak di dalam gelas, terus wujud benda. Nomor 1 wujud bendanya adalah ya benar, cair ya. Yang kedua gangsing, wujud bendanya berupa benda padat ya, tidak berubah, tetap ya. Kalau ini tidak tetap. Kita lanjutkan. Yang ini balon gas ya, wujud bendanya gas ya. Ayo mengamati. Amatilah gambar berikut. Permainan apa yang mereka lakukan? Pernahkah kamu melakukan permainan itu? Kalau dilihat dari gambarnya ya, ceritakanlah langkah-langkah dalam permainan saling dorong bola. Berarti ya, permainan mendorong bola. Nah, langkah-langkah dalam permainan saling mendorong bola apa? Kita lihat. Yang pertama, melakukan gerak dasar mendorong. Jadi lakukan gerak dasar mendorong seperti gambar di bawah ya. Siswa berhadapan saling memegang bola. Nah, sama-sama memegang bola. Pemain saling mendorong bola. Nah, jadi sama-sama mendorong. Siapa yang paling kuat ya, bagi siswa yang melewati garis pembatas akan kalah. Jadi di sini mungkin dikasih pembatas. Nah, jadi siapa yang lewat pembatas dia akan kalah. Kita lanjutkan. Ayo membaca. Bacalah teks percakapan berikut. Kata Udin. Udin, kamu terlihat kurang rapi dengan baju keluar. Ini kata Beni ya. Biarkan saja, kata Udin, bajunya keluar. Itu kan tata tertib di sekolah kita yang tidak boleh dilanggar. Ya, kata si Beni. Hah, kata Udin, aku lupa. Selain itu apa saja tata tertib di sekolah kita? Udinnya lupa ya bahwa memasukkan baju di dalam celana itu adalah aturan dari sekolah supaya rapi ya. Terus kata Beni, selain tata tertib berpakaian di sekolah, kita harus memakai kaos kaki warna putih ya. Perempuan memakai rok di bawah lutut, sepatu hitam, rambut harus disisir, jadi rambutnya disisir agar rapi ya. Dan rambut anak laki-laki tidak boleh melebihi daun telinga. Kalau tata tertib dalam permainan saling dorong bola, bagaimana kata si Udin ya? Untuk tata tertib dalam bermain permainan saling dorong bola, mendorong lawan main harus sesuai dengan aturan permainan. Kita juga harus sportif atau mau menerima kekalahan. Jadi harus sportif ya dalam bermain. Bisa menerima kekalahan dan jangan marah sama temannya kalau seandainya memang belum berrezeki untuk menang ya dalam permainan. Kita lanjutkan. Nah, kita ke pembelajaran 3. Lomba tenis meja cilik kembali digelar. Beni mewakili sekolahnya. Ayo mengamati, amati gambar di bawah ini. Amati gambar di bawah dengan cermat. Nah,
jadi kira-kira apa cerita yang cocok untuk gambar di atas? Kalau kita amati, ini ada dua anak ya sedang main tenis meja, ada mejanya, ada bednya, ini ada bola pingpongnya, ada jurinya dan penontonnya di stadion ya, stadion. Bacalah teks berikut ini dengan cermat. Nah, ini judul yang cocok untuk gambar di sebelah kiri ini ya. Kita baca, lomba tenis meja cilik kembali digelar. Lomba dilakukan antar kelas 2 SD sekecamatan. Benny mewakili sekolahnya. Lomba dilaksanakan di sekolah Benny. Ia mendapatkan dukungan dari teman dan gurunya. Beberapa teman Benny seperti Udin, Edo, Lani, Siti, Dayu, dan Mei memberikan dukungan kepada Benny dari tribun. Nah, ini ya yang tandingnya Benny ya. Teman Benny didampingi oleh guru kelasnya. Ya, ini guru kelasnya. Benny menangkis serangan dari lawan mainnya. Bola pingpong hampir saja mendarat di bed Benny. Sementara ini lawan mainnya sedang bersiap-siap menangkis balik serangan dari Benny. Ketika Benny melepaskan serangan balik, langsung ditangkis balik oleh lawannya dengan gagah. Namun bola pingpong menyangkut di net, poin untuk Benny dan ia menang. Jadi Benny-nya dari gambar tersebut menang ya. Jadi yang nonton teman-temannya Benny yaitu Udin, Edo, Lani, Siti, Dayu, dan Mei, dan ada satu orang gurunya. Jadi kita lihat ada meja, ada bed, ada bola, ada stadionnya, ada penonton, dan ada gurunya. Nah, kita lihat kata dan maknanya dari kata tribun, ya, maknanya kawasan duduk. Bed ya, raket tenis, raket tenis meja ya, bed namanya. Net, nah, maknanya pembatas meja di tengah. Nah, jadi pembatas meja tenis di tengah yaitu namanya net. Cilik, cilik ya kecil ya. Poin. Nah, poin itu adalah maknanya skor berupa angka yang diperoleh pemenang. Kita lanjutkan. Ayo berlatih, perhatikan teks percakapan berikut. Banyak skor yang diperoleh Benny sejak babak penyisihan sampai akhir permainannya adalah 45 poin. Nah, skor punya Benny 45 poin. Jika Benny melalui babak penyisihan, semifinal, dan final, berapa skor yang diperoleh Benny setiap babak? Jadi ada 3 babak ya, 1 penyisihan, semifinal, dan final. Nah, jadi berapa skor yang diperoleh Benny setiap babak? Jadi 45 ini dibagikan 3 babak ini ya, 1, 2, 3 babak penyisihan, 1 semifinal, kedua, dan final ketiga. Nah, jadi penyelesaiannya Benny memiliki 45 poin ya. Dia melewati 3 babak. Cara menjawabnya seperti itu ya. Jadi tulis 3 babak. Ya, babak semifinal, babak penyisihan, semifinal, dan final. Artinya 45 poin dibagi 3 atau dengan cara pengurangan berulang, 45 dikurang 3, kurang 3, kurang 3, kurang 3 sampai hasilnya 0 ya. Jadi 45 ini habis ya sampai hasilnya 0, atau lebih mudah lagi cara pendeknya 45 dibagi 3 sama dengan 15. Nah, jadi skor yang diperoleh Benny setiap babak ada 15 poin. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya. Jadi boleh dengan cara pengurangan berulang ya sampai hasilnya itu 0, dan kalau dihitung ada 15 ya. Jadi sama dengan 45 dibagi 3 sama dengan 15. Oke, kita lanjutkan. Perusahaan mengirim net 4
kali berturut-turut ke sekolah yang berbeda sebanyak 44. Berapa banyak net yang dibeli setiap sekolah apabila banyaknya net untuk tiap sekolah sama? Jadi 44 ini ya dikirim dari hasil 4 kali ini ya, 4 kali berturut-turut ke sekolah sebanyak 44 ya. Cara jawabnya 44 dibagi 4 sama dengan titik-titiknya sama dengan, atau 44 diulang berulang ya, pengurangan secara berulang ya. Nah, jadi sampai hasilnya 0, habis 44. Jadi kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Jadi 11 jawabnya ya. 44 bagi 4 sama dengan 11 atau dengan cara pengurangan berulang. Nah, ini kalau dapat kita sampai habis hasilnya 0, kita kurangkan, berarti itulah jawabannya. 44 bagi 4 adalah 11. Contoh lain, usai perlombaan 36 bed dimasukkan ke dalam keranjang. Bed muat dalam 9 keranjang sama banyak. Berapakah banyak bed dalam setiap keranjang? Bed tadi adalah alat pemukul dalam tenis meja. 36 dibagi 9 ya, sama dengan titik-titik, atau dengan cara pengulangan berulang. 36 kurang 9 dikurang lagi 9 dikurang lagi 9 dikurang lagi 9 sampai hasilnya 0, atau 36 bagi 4 sama dengan bagi 9 sama dengan 4 ya. 36 bagi 9 sama dengan 4. Nah, ini cara pengurangan berulang atau cara pembagian ya. Jadi banyak net dalam setiap keranjang ada 4 bed. Kita lanjutkan. Nah, nama alat dan bahan. Terus kalau sebelah kanannya lagi, cara menggunakan alat dan bahan menggambar. Ini nama alatnya, bahan dan bahannya, buku gambar, bahan pensil atau alatnya ya, pensil warna, penggaris, karet penghapus. Cara menggunakannya, buku gambar, tempat membuat gambar imajinatif, tempat kita menggambar imajinasi dengan kreativitas ya. Pensil, alat yang digunakan untuk membuat pola gambar imajinatif. Pensil warna, cara menggunakannya, alat tulis yang digunakan mewarnai gambar imajinatif. Penggaris, menggaris pinggir buku gambar dan digunakan untuk membuat pola jika dibutuhkan garis lurus. Karet penghapus, gunanya yaitu untuk menghapus pola yang salah. Nah, jadi setelah kalian mengetahui cara menggunakan alatnya, kalian bisa menggambar. Perhatikan gambar berikut, buatlah gambar berikut di buku gambarmu. Nah, ini adalah gambar sebuah jam, entah itu jam tangan ya. Ini jadi kita dapat membuat sebuah gambar jam tangan atau gambar jam ya, melalui setelah kita mengetahui alat dan bahan dalam menggambar ya, cara penggunaannya. Oke, karena sudah selesai, nah, jadi sama-sama kita akhiri video pembelajaran pada hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ustaz akhiri, mudah-mudahan dapat kalian mengerti dari pembahasan atau video pembelajaran pada hari ini, dan kita bertemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.